Halo, perkenalkan nama saya Sabita Runa Salsabila dari SMA Negeri 1 Surakarta. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pemanasan global. Dikutip dari laman nrdc.org, sejak revolusi industri, suhu tahunan global telah meningkat lebih dari 1 derajat Celcius atau sekitar 2 derajat Fahrenheit. Antara tahun 1880 dan 1980, suhu naik rata-rata 0,07 derajat Celcius atau sekitar 0,13 derajat Fahrenheit setiap 10 tahun. Namun, sejak 1981, tingkat kenaikannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Selama 40 tahun terakhir, kita telah melihat kenaikan suhu tahunan global sebesar 0,18 derajat Celcius atau 0,32 derajat Fahrenheit per dekade. Hasilnya, planet kita jadi lebih panas. 9 dari 10 tahun terpanas sejak 1880 terjadi sejak tahun 2005. Dan rekor 5 tahun terpanas semuanya terjadi sejak 2015. Penyangkal perubahan iklim berpendapat bahwa telah terjadi jeda atau perlambatan dalam peningkatan suhu global. Tetapi banyak penelitian termasuk makalah 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Environmental Research Letters telah membantah klaim ini. Dampak pemanasan global yang telah terjadi bertahun-tahun ini telah meninggalkan kerugian bagi masyarakat di seluruh dunia. Sekarang, para ilmuwan iklim telah mengambil kesimpulan pemanasan global bahwa kita harus membatasi kondisi ini hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun 2040 jika ingin menghindari masa depan yang panas, di mana kehidupan di seluruh dunia mengalami efek terburuk seperti kekeringan ekstrim, kebakaran hutan, banjir, badai tropis, dan bencana lainnya yang secara kolektif kita sebut sebagai perubahan iklim. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Sedangkan pengertian global warming menurut para ahli yaitu 1. Agen Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi, baik yang telah berlalu maupun yang telah terjadi saat ini. Efek rumah kaca merupakan penyebab pemanasan global yang paling besar sehingga menyebabkan perubahan iklim. Sedangkan menurut NRDC, global warming adalah proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang mengancam perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. NRDC mengatakan global warming merupakan krisis lingkungan dan kemanusiaan terbesar yang terjadi pada saat ini. Dan yang ketiga, terdapat pengertian dari Asosiasi Energi Matahari New Mexico, Amerika Serikat. Pengertian pemanasan global adalah peningkatan suhu atau temperatur rata-rata di permukaan bumi sebagai dampak dari efek rumah kaca. Efek rumah kaca tersebut merupakan peristiwa terperangkapnya panas di bumi karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida atau asap kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik atau industri, kebakaran hutan di atmosfer. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantau tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua, ada polusi udara karena bahan bakar bensin.
Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga, terdapat efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. Bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, tapi jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang keempat, adanya CFC yang berlebihan. Perlu Anda ketahui bahwa CFC ini merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga, seperti AC atau pendingin dan kulkas. Yang kelima, adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi salah satu penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah semakin digunduli, maka karbon dioksida juga semakin lama tidak ada yang bisa mengurainya lagi. Yang keenam atau yang terakhir, adanya polusi metana. Selain karbon dioksida, yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya penumpukan yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi adanya pemanasan global. Yang pertama ada melakukan reboisasi. Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi adanya karbon dioksida yang berlebihan. Pohon ini sangat berguna untuk penyerapan karbon dioksida. Jika pohon semakin banyak, kemungkinan adanya global warming juga bisa teratasi. Perlu Anda ketahui juga bahwa satu pohon itu bisa menyerap sekitar 1 ton karbon dioksida selama dia tumbuh. Yang kedua, ada menghemat energi. Salah satu cara untuk mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, Anda juga bisa mematikan komputer yang tidak terpakai, mematikan televisi dan video player yang tidak digunakan. Yang ketiga atau yang terakhir, mengurangi kendaraan pribadi. Di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang memiliki kendaraan pribadi. Bahkan satu keluarga itu bisa memiliki 2 atau 3 mobil. Tidak hanya itu, masih ada tambahan sepeda motor juga. Nah, semakin banyak kendaraan pribadi yang Anda gunakan, semakin banyak juga polusi yang akan disebabkan. Tidak hanya itu saja, kemacetan juga akan semakin terjadi. Yang selanjutnya ada dampak dari pemanasan global. Yang pertama dari dampak pemanasan global adalah mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Pemanasan global dapat membuat lapisan es di kutub utara dan selatan mencair. Dampak dari pemanasan global yang muncul adalah meningkatnya permukaan air laut. Meningkatnya tinggi permukaan air laut akan berdampak buruk pada kehidupan di sekitar pesisir laut hingga tenggelamnya pulau-pulau kecil. Yang kedua, ada perubahan cuaca ekstrim. Dampak pemanasan global selanjutnya adalah cuaca akan mengalami perubahan yang drastis dan tak menentu. Akibatnya, makhluk hidup yang ada di permukaan bumi akan sulit beradaptasi. Selain itu, para petani akan mengalami kesulitan untuk memprediksi cuaca. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi hasil panen pertanian. Yang ketiga, ada punahnya hewan dan tumbuhan. Dampak selanjutnya dari pemanasan global adalah hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan hewan dan tumbuhan sulit beradaptasi.
Selain itu, pemanasan global juga dapat merusak habitat atau tempat tinggal dari hewan-hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, hewan dan tumbuh-tumbuhan akan mengalami kepunahan. Yang keempat, kerusakan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pemanasan global secara tidak langsung dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan akibat adanya perubahan faktor-faktor suhu, kelembapan, dan produktivitas primer. Bagi hewan, mereka akan melakukan imigrasi sebagai bentuk pertahanan hidup. Namun, tak sedikit pula hewan yang terancam punah akibat pemanasan global. Yang kelima, meningkatnya frekuensi bencana alam. Pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan muka air laut, air pasang, dan musim hujan yang tidak menentu. 6. Perubahan arus laut. Perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah mata angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Hal ini dapat berpengaruh pada migrasi ikan sehingga memberi dampak pada hasil perikanan tangkap. Yang terakhir, ada menurunnya ketinggian pegunungan. Salah satu dampak pemanasan global adalah menurunnya ketinggian gunung-gunung yang ada di permukaan bumi. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya tinggi permukaan laut yang kemudian membuat ketinggian pegunungan semakin lama semakin berkurang. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kesimpulan pemanasan global dapat kita ambil bahwa pemanasan global atau global warming adalah suatu permasalahan yang harus diwaspadai oleh setiap orang di seluruh dunia. Banyak efek merugikan yang muncul dari permasalahan global, dan efek tersebut dialami oleh setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi, hewan, tanaman, dan manusia. Bencana dan juga permasalahan sosial juga menjadi salah satu akibat dari isu ini. Dari penjelasan tersebut, kita juga dapat diambil kesimpulan pemanasan global bahwa aktivitas manusialah yang memiliki kontribusi paling besar terhadap terjadinya pemanasan global. Kita harus menyadari bahwa apa yang bermanfaat bagi kita belum tentu juga baik untuk lingkungan. Namun, kita juga dapat mengambil kesimpulan pemanasan global bahwa kita dapat mengurangi dampak dari pemanasan global tersebut dengan beberapa cara, seperti mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mencegah penebangan pohon sembarangan, menghemat penggunaan listrik, atau menerapkan kebiasaan reduce, reuse, dan recycle. Berikut yang dapat saya sampaikan, bila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.